kalian mau tahu cerita yang sesungguhnya? Iya, tujuan kita yaitu Hah? Saya mengincar siluman Badarawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan kita di channel Sahabat Nur Alif. Semoga aja sahabat NA dimanapun berada sehat selalu ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi malam ini kita mau ngebahas soal apa nih? Badarawi katanya. Badarawi yang lagi Soalnya- viral itu ya. Iya, soalnya kan banyak versinya tuh, termasuk gua nggak tahu Badarawi itu apa. Jadi Ya kalau boleh jujur sih, gue juga kagak tahu, kagak terlalu. makanya paham. itu kan, maksudnya nih versi nanti yang kita tarik kayak biasa, dia itu sosoknya apa gitu. Iya. Kalau gue lihat-lihat kayak di Instagram atau ya di media sosial sekarang lah, yang lagi viral kan katanya sosok di film KKN itu yang paling utama kan katanya Badarawi. Itu sebenarnya sosoknya itu seperti apa sih? Nah, Jadi makanya yang bikin penasaran itu apakah di antara film sama aslinya ini, maksudnya si Badarawinya ini sama apa enggak versi nanti kita penarikan ya. Heeh. Menurut penuturan nanti. Makanya kalau dibilang penasaran ya penasaran, karena Badarawi itu apa, maksudnya sosok gaib penarika atau apa gitu kan, kita nggak tahu gitu. kan kalau nggak salah si pemerannya juga Mbak Aulia Sarah kalau nggak salah katanya sempet didatengin ya teman-teman sahabat NA, katanya sempet didatengin di dalam mimpinya, katanya sosoknya itu kalau dari Indigo yang sempat melihat katanya sosoknya itu hampir mirip dengan Mbak Sarah ini. Jadi Oh, apakah berarti itu pemain filmnya yang iya meranin desa yang kakak ini memerankan tuh didatengin tapi lewat mimpi. lewat mimpi. Terus Kalau katanya kabarnya pernah ada yang bilang anak indigo kalau itu enggak, Rupanya- maksudnya benar atau bukan Badarawi? Ya, itu dia. Atau jin yang menyerupai? makanya kalau bisa coba kita cari tahu di sini sosoknya seperti apa. Apakah betul sosok yang mendatangin Mbak Aulia Sarah itu sosok Badarawi itu asli atau bukan? Jadi kita langsung saja kali ya. Oke, buat teman-teman sahabat NA, pantau terus ya channel kita di Sahabat Nur Alif. Buat ngedukung kita jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya, di share biar kita semakin semangat dan semakin berinovasi dalam mencari informasi-informasi dan menguak misteri, fakta, atau sebuah mitos. Oke, kita langsung saja simak ke videonya. Ya, buat teman-teman sahabat NA, ini kita sedang melakukan pemanggilan sosok gaib Badarawi. Sebenarnya seperti apa sih sosoknya? Apakah betul ia ada kaitannya dengan Pantai Selatan atau enggak? Kita ungkap di sini.
Siapapun gaib yang ada di dalam tubuh ini, apakah bisa bicara? Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya berbicara? Apakah punya nama? Siapa kalian? Kami Nur Alif. Kami di sini mencari informasi. Informasi apa? Iya, dengan siapa saya berbicara? Kan kita sudah mengenalkan nama. Dengan siapa? Siapa? Bisa diperjelas? Kita di sini hanya mencari informasi. Ya, informasi apa? Kita mau nyari informasi seputar desa yang berkaitan dengan KKN, salah satu perguruan tinggi ya, mahasiswa. Sebelumnya Anda perempuan atau laki-laki? Biar lebih enak ngobrolnya. Saya perempuan. Anda perempuan. Ya, Anda punya nama atau julukan yang biasa disebut? panggil saya Nyai. Nyai. Ya, Oke Nyai, kita mau cari informasi tentang Badarawuhi. Bisa diperjelas suaranya, gunakan mulut manusianya. Anda kenal siapa sosok Badarawuhi? ya. Saya. Oh, Anda sendiri Badarawuhi. Dari tadi kan enak. Gini Nyai, kita mau cari informasi. Konon kan cerita yang berkembang untuk saat ini lagi rame diperbincangkan Di kalangan kami di manusia. kalangan bangsa manusia. Apa sih sesungguhnya yang terjadi di sana, di desa tersebut? Kalian sudah tahu. Ya, kita sudah tahu, tapi banyak versi simpang siur. Makanya kita mau tahu sendiri dari penuturan Nyai itu seperti apa gitu. Karena di bangsa manusia itu ceritanya begitu banyak versi gitu. Apa yang Sehingga kalian kita tahu? menghadirkan Nyai ini untuk mencari tahu gitu. Cerita apa? Yang viral itu KKN. Ya, apa yang Segerombolan kalian mahasiswa maksud? yang melakukan kegiatan kerja apa KKN singkatannya? Kuliah kerja nyata, oh ya. Katanya mendapatkan sebuah gangguan dari sebangsa Nyai. Dan bahkan nama Nyai disebutkan di dalam cerita itu gitu. Lalu Ya, kita mau dengar apa yang sesungguhnya gitu ceritanya. cerita apa? Cerita tentang mahasiswa tersebut. Untuk Mengapa apa? adanya gangguan gitu ketika kunjungan di desa tersebut. Apakah benar Nyai Badarawuhi asli dari Penunggu situ? Ya, Apa benar Nyai ada sangkut pautnya dengan Pantai Selatan? tidak. Nah, dan Nyai Badarawuhi ini apakah benar
itu nama asli Nyai atau ada seseorang yang dulu memanggil Nyai itu dengan sebutan Badarwuhi? Ya, Nama asli atau hanya panggilan? itu orang yang sudah mati menyebut saya gitu. Oh, jadi sebenarnya itu bukan nama asli Nyai? Bukan. Oh, jadi itu dulu nama seseorang yang sudah meninggal. Tapi kenapa bisa terkenal dipanggil ke Nyai? Kalian bangsa manusia. Bagaimana? Kalian yang menyebut saya bangsa manusia. Oh, gitu. Dulunya itu manusia yang bernama Badarwuhi itu sebenarnya sosok manusia yang dituakan atau gimana? Di desa situ atau bagaimana? Kok bisa dipanggil ke Nyai? Bagaimana? Itu bukan saya. Manusia laknat, nafsu tinggi. Yang bernama Badarwuhi itu? Mengatasnamakan saya. Oh, jadi sosok Badarwuhi itu sebenarnya bukan Nyai. Dan apakah betul di waktu dulu KKN itu Nyai yang sering mengganggu dan terjadilah ada korban ya kalau nggak salah ya? Benar, apakah sosok Nyai ini atau ada sosok gaib yang lain? Ya, saya. Nyai sendiri? Karena saya benci orang yang melakukan hal yang tidak sopan di tempat saya. Karena Nyai tidak suka terhadap tindakan sesuatu yang harusnya tidak dia lakukan di tempatnya itu. Ya, Berarti itu daerah kekuasaannya ya masih? Atau ada sosok yang lain penunggu situ yang setara dengan Nyai? Apa hanya Nyai sendiri? ada yang lebih tinggi dari saya. Oh, ada yang lebih tinggi daripada Nyai? Ya, Nah, konon di ceritanya itu juga Nyai ini tidak bisa mengganggu salah satu peserta KKN itu yang bernama kalau nggak salah Nur. Apakah benar? Iya. Apa hanya cerita atau hanya mitos atau itu nyata? kalian mau tahu cerita yang sesungguhnya? Iya. Tujuan kita yaitu. Hah? Iya, kita ingin tahu cerita yang sesungguhnya yang sebenarnya seperti apa. Jadi manusia-manusia itu datang dengan bangganya dia membawa bangsa kami dan mereka mencoba untuk melawan kami, untuk menundukkan kami, dan pada akhirnya satu manusia yang memiliki seorang yang kami hormati sebangsa kami, seperti itu. Oh gitu. Oh, jadi salah satu yang dari mengikuti kegiatan tersebut ada yang membawa sebangsa Nyai. Hampir semuanya Oh, membawa. hampir semuanya. Oh, jadi Tapi ada salah satu sosok gaib yang Nyai hormati Ya, dan anak itu yang makanya nggak diganggu sama Nyai.
karena dia tidak mengganggu kami. Oke. Oke. Karena si itu manusia itu tidak mengganggu Nyai. Bukan manusianya, tapi Gaibnya. gaib yang ada di dalam tubuhnya. Oh, jadi pada intinya sebenarnya yang mengganggu itu gaibnya itu, bukan manusianya. Iya, tapi dengan niat untuk melawan kami. Oh, jadi ada niat dari manusianya juga. Ya, Nah, kalau boleh tahu sosok siapa yang Nyai hormati itu di salah satu gaibnya itu? ada seorang wanita tua Mm-mm. yang dia adalah dayang dari selatan. Oh, jadi masih sama-sama dari selatan juga ya? Saya bukan dari selatan. Oh, kalau Nyai bukan dari selatan. Oh, jadi sebenarnya sosok Badarawuhi itu dulunya manusia, bukan Nyai. Itu dulu karena orang-orang sekitar aja yang memanggil Nyai Badarawuhi. Dan ada salah satu yang nggak bisa Nyai gangguin karena Nyai merasa menghormati beliau yang dari selatan. Ya, Kalau boleh tahu namanya siapa? Boleh menyebutkan nama atau gimana? Sosok yang Nyai hormati itu? dia seorang wanita tua, Iya. tapi wujud yang sering dia tampakkan adalah seorang ratu. Tapi dia hanyalah dayang. Oh, gitu. Karena Ratu Selatan tidak pernah ikut campur dengan urusan manusia. Oh, jadi sebenarnya Ratu Selatan tidak pernah ikut campur dengan urusan manusia. Ya, dari segi apapun, Ratu Selatan tidak pernah Ikut campur. ada campur tangan dari Ratu. Itu hanya Dayang-dayangnya. dayangnya ataupun makhluk seperti saya yang menyerupai Ratu. Oh, gitu. Ya, jadi kalian, saya ingatkan, Iya. apabila ada yang didatangin oleh Ratu Selatan itu tidak benar. Oh, gitu. Jadi jika ada manusia yang didatangi oleh Ratu Selatan, itu sebenarnya tidak benar. Ya, karena Ratu Selatan diutus bukan untuk menyesatkan kalian bangsa manusia, Oke. tapi hanya untuk menjaga di mana wilayah dia berada. Dan dia dari pertama sampai sekarang tidak pernah ikut campur urusan manusia. Oke. Nah, Nyai, saya mau nanya sesuatu. Tadi Nyai bilang bukan utusan ataupun bukan dari utusan Nyai Kidul ya, Selatan. Selatan. di selatan. Bukan. Bukan. Ya, Nah, terus kita mau tahu di desa penari itu yang disebut-sebut sebagai seorang penari itu siapa? Sejarahnya seperti apa? ya, jadi ada wanita yang mau dijadikan permaisuri oleh orang yang jahat, manusia yang nafsunya sangat tidak baik. Namun wanita itulah yang sekarang menjadi sosok penari, dan dia
menganggap dirinya paling hebat setelah dia menjadi siluman. Itu manusia itu yang dinamakan Badarawuhi. Badarawuhi. Ya, manusia itulah yang jadi setengah siluman, yang menantang kodrat yang sudah ditentukan, sehingga dia menjadi kena hukum dari bangsa saya. Jadi Badarawuhi yang tadi disebutkan sosok setengah siluman itu Manusia yang berdiam diri di salah satu batu besar di tempat saya. Dialah awal terbentuknya penari-penari Oh gitu. yang menjadi bangsa manusia ingin menguasainya dan ingin dengan nafsu mereka ingin menjadikan dia sebagai istrinya ataupun selir-selirnya. Jadi Badarawuhi yang sosok setengah siluman itu sampai sekarang masih ada. Itulah saya. Tapi itu hanya sebutan salah satu seorang yang berada di tempat itu. Dan sekarang ada keturunannya yang masih tempat di situ. Tempat saya berada itu masih manusia. Oh. Jadi sosok Badarawuhi itu yang setengah siluman itu sampai sekarang informasinya apa memang benar menginginkan tumbal? Tidak ada tumbal. Tidak ada tumbal ya. Tidak ada yang kami minta. Itu hanyalah sosok manusia yang tidak menginginkan kami berada, sehingga manusia itu bisa menguasai tempat itu. Baik nih, terima kasih nih atas informasinya nih. Nyi, di desa situ kan katanya ada yang lebih tinggi. Ya, Nah,
bisa sebutin? Itu ada Mbah. Mbah siapa? Dia melihat. Hmm? Dia melihat saya. Mbah siapa? Itu melihat saya. Ya, Ya. Mbak Sirna. Mbah Sirna. Mbah Darsina. Mbah Darsinah. Ya. Melihat saya. Iya, Mbah Darsinah berarti yang Nyai Segenin juga itu. Itu penguasa tempat itu. Oh, jadi penguasa tempat itu namanya Mbah Darsinah. Ya. Duh. Dia bilang dia pernah kalian panggil. Mm-mm. Nyai, tadi kan disebutin ada sosok gaib yang Nyai ini Yang dari salah dari satu salah satu manusia, istilahnya kodamnya ataupun dari keturunannya ataupun apa ya, yang dari selatan. itu siapa nih? Yang tadi Nyai bilang katanya dayangnya salah satu dayang. Biasa disebut siapa namanya? Apanya? Panggilan. Gaibnya? Iya, gaibnya. Itu saya biasa memanggilnya Mbah Duk. Mbah Duk. 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 Ya. Oh, biasa dipanggil Mbah Duk. Itu artinya dari selatan. Oh, jadi artinya Mbah Duk itu dari selatan. Hmm? Apa? Bahasa apa? Bahasa Duk itu selatan, kenapa disebutnya selatan? Duk itu udah bahasa apa? Oh, kenapa Nyai Mbah Duk bisa panggilan tuh arti dari selatan tuh? Paduka. Oh, Paduka. Ya, Mbah Duka. Paduka. Paduka dari selatan. Paduka dari selatan. Biasa Nyai manggil Mbah Duk. dia sesosok ular hijau. Oh, iya sesosok ular hijau. Ya. Mbah Duk itu. Besar, tapi kepalanya kecil. Apa? Bebas? Boleh? Gimana? Oke, buat teman-teman sahabat NA, kita di sini coba mau menghadirkan sosok Mbah Duk ya. Nyai juga pengen komunikasi dengan Mbah Duk. Untuk apa? Ya, kita ngobrol-ngobrol silaturahim. Ah, Mbak Darsinah masih? Awal di sana? siapa? Mbak Darsinah masih di sini? Dia hanya melihat. Hanya melihat. Ya, Ya, buat sahabat NA, kita di sini lagi melakukan pemanggilan sosok Mbah Duk ya. Ya, buat teman-teman sahabat NA, kita di sini mau coba melakukan pemanggilan Mbah Duk. Kita mau mencari informasi juga.
Nah, Mbak. Mana aja kamu, Mbak? Siapapun mau gabung di dalam ini, apakah bisa bicara? Ya, kita di sini mau silaturahim dan mencari informasi. Saya bicara dengan siapa? Kalau boleh tahu, perkenalkan kami dari Nur Alif. Asli Samyang. Namanya asli Baduk. biasa dipanggil Baduk ya? Iya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana, Baduk? Dari arah kidul selatan ya. Maaf, Baduk kenal dengan sosok yang ada di depannya ini? Kami Nur Alif, Mbak. Iya, kami Nur Alif. Kenal dengan kami? Orang-orang Islam. Iya. Kita di sini mau mencari informasi soal kejadian kurang lebih beberapa tahun yang lalu, soal yang ada di kejadian di Desa Penari. Apakah benar waktu itu ada sejumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan di daerah suatu tempat Desa Penari itu? Dan kalau nggak salah dari ceritanya itu, Baduk itu salah satu sesosok gaib yang mendampingi salah satu dari peserta itu ya. Apakah betul? Bukan. Oh, jadi Baduk ini bukan salah satu pendampingnya? Saya diutus waktu itu oleh Sang Kuasa. Oh gitu, jadi waktu itu Baduk diutus oleh Sang Kuasa buat menjaganya, Untuk melindungi beberapa orang di desa itu. Oh, beberapa orang yang di desa situ. Melindungi dari apa, Baduk? Kalau boleh tahu? Melindungi dari kodrat kematian. Melindungi dari kodrat kematian. Dengan cara bagaimana Baduk melindunginya? Kalian sudah diberitahu oleh Ger Asi. Gimana? Dikasih tahu oleh siapa? Ger Asi. Ger AC itu siapa? Di depan saya. Oh, ini namanya Ger AC. Kalau nggak salah sosok di depannya ini juga sering dipanggil juga Badara Wuhi ya.
Gerasi itu sebenarnya nama atau sebutan kereta api tertentu. Gerasi itu sebenarnya sebuah nama aslinya atau panggilan atau hanya sebutan? Gerasi. Iya, maksudnya ini kan Gerasi. Itu nama aslinya atau hanya sebutan atau panggilan dari sebangsa nyai atau sebangsa manusia? Nama dia itu Asiwisang. Berarti anaknya iya ya. Bukan. Dia lebih muda. Oh gitu. Gerasi itu jadi panggilan yang lebih muda. Tapi Anda berdua tidak ada hubungannya ya? Tidak, malah justru Anda melindungi salah satu dari mahasiswa itu dari gangguan si Gerasi ini. Tidak seperti itu ditanya. Kalau boleh tahu bisa diceritakan. Makhluk yang sering mengganggu manusia adalah siluman yang menyerupai penari-penari di desa itu. Oh, jadi Mbah Dok ini kedatangannya dulu diutus untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa dari gangguan siluman-siluman yang menyerupai penari-penari seperti Gerasi ini. Oh, jadi sebenarnya Gerasi ini tadi tidak mengganggu. Ada makhluk-makhluk lain yang mengganggu. Tapi tadi bilang dia nggak. Tanyakan dia. Tadi Gerasi ini menyebutkan kalau dia juga mengganggu karena ada sosok makhluk gaib yang dibawa oleh manusia yang mengganggu duluan. Jadi Gerasi ini akhirnya kan juga mengganggu karena dia diganggu dulu. Siluman-siluman itulah yang selalu mengganggu. Oh, jadi sebenarnya siluman-siluman yang lain itu yang sebenarnya mengganggu, bukan sosok Badara Wuhi ini. Setiap bangsa jin, Ya, bangsa makhluk halus, ya. semuanya tidak suka dengan manusia-manusia yang sombong, Oh iya, betul. yang kotor, Iya. ataupun yang suka menguasai tempat-tempat kami, Oh iya. termasuk saya. Jadi sebenarnya kejadian cerita aslinya seperti itu ya. Nah, kalau nggak salah ada yang sampai meninggal ya. Nah, itu kenapa itu bisa sampai meninggal itu? Ataukah ada gangguan real nyata dari situ atau emang udah takdirnya? Itu manusia. Di samping sudah takdir, Iya. dia pun punya kesalahan yang fatal. Oh, jadi ada kesalahan. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan oleh penduduk desa itu. Oh, jadi ada sebuah kesalahan yang fatal yang tidak bisa dimaafkan oleh penduduk desa situ. Sehingga menimbulkan ada kemarahan juga dari Badara Wuhi ini. Badarui si siluman. Jadi sebenarnya yang masuk ke dalam peran penari itu si Badara Wuhinya itu atau sosok si Gerasi ini? Sosok siluman. Berarti sebenarnya Gerasi ini nggak ada sangkut pautnya? Tidak. Hanya orang-orang desa situ yang menyebut dia ini Badara Wuhi.
Padahal sebenarnya gerasi ini yang disebut Badarowi itu tidak mengganggu atau tidak masuk ke dalam tubuh para penari itu. Tidak. Apa benar itu? Gerasi? Iya, sementara tadi penuturan Anda ikut mengganggu gitu. Sudah saya katakan, saya mengganggu orang yang Iya, tadi mengatakan dia mengganggu orang. punya sangat mencat. Iya. Oh, tadi karena tempat Anda yang dikotori manusia itu ya? Iya. Dari perbuatan yang tidak terpuji ya? Iya. Tapi sebenarnya dari cerita yang marak sekarang lagi diperbincangkan itu sebenarnya bahwa Anda itu yang disebut gerasi atau yang biasa disebut orang-orang sebagai Badarawi itu ada pertentangan dengan sosok Mbah Ndok yang ada di samping Anda. Tidak. Tidak ada. Tapi sebenarnya Badarawi yang asli yang punya permusuhan atau perselisihan dengan Mbah Ndok. Ya. Menurut itu Mbah Ndok? Saya mengincar siluman Badarawi. Oh seperti itu. Sebenarnya dari dulunya itu Badarawi itu sebenarnya sudah menguasai setengah populasi makhluk gaib di desa Penari itu. Yang menguasai makhluk setengah itu dari bangsa kami adalah gerasi. Oh yang menguasai gerasi, bukan si Badarawi itu. Bukan. Kalau dari segi kekuatan gerasi ini dengan Bandok ini sebenarnya setara atau lebih tinggi dari Bandok? Karena yang banyak diperbincangkan itu adalah gerasi dengan Bandok itu setara dari segi kekuatan. Tanyakan dia. Bagaimana gerasi? Setara atau sebenarnya tinggian Bandok? Sudah katakan, saya menghargai dia, menghormati dia. Menghormati Oh, berarti secara jadi- tidak langsung lebih tinggi. Menghormati jadi secara tidak langsung lebih tinggi Bandok, atau bisa dibilang setara, Dia lebih Tua. tua. lebih dari tua saya. ya betul. Kan lebih tua bukan berarti lebih Lebih tinggi dan yang lebih muda pun belum berarti berarti lebih rendah. iya. Begitu maksudnya. Ya, bangsa kami juga sama seperti kalian. Iya. Intinya saling menghargai. Ya? Intinya saling menghargai ya Bandok ya. Saya perjelas, yang dicari Badarawi adalah siluman yang mengatasnamakan saya. Jadi sosok Badarawi yang asli itu sebenarnya ada. Saya Oh, Cuma siluman yang menjelma jadi yang mengata ini loh Gerasi. virasi. Dengan sebutan Badarawi itu. Yang sebutannya Badarawi. Ya, dia memakai nama saya. Oh, jadi sebenarnya Badarawi itu ya Badarawi itu semua gerasi itu sendiri, cuma ada siluman yang mengaku-ngaku Badarawi. jadi Ya. dikambing hitamkan gitu. Sehingga dia minta korban segala macam, tumbal segala macam. Itulah dia. Padahal Benar begitu, Mando? Ya. Perlu kalian ketahui, bangsa kami yang mempunyai ilmu tinggi, ilmu rendah, itu adalah bangsa siluman. Nah, kalau Mbah Ndok ini dengan Badarawi asli ini sebenarnya berarti bukan termasuk bangsa siluman. Ya, Kalau bisa disebut itu sebagai bangsa apa? bangsa jin. Dan
sebangsa jin biasanya dan selalu menghormati para tetua-tetua kami, meskipun kami seorang ataupun kedudukannya rendah. Seperti contoh, jika jin sebangsa kami itu adalah pengikut Nyai Kidul, dia pasti dihormati oleh semua jin, baik itu jin dari pegunungan maupun di daratan. Jika kami, tetua kami itu sebangsa eyang resi dari sebangsa manusia, kami pun dari bangsa selain pegunungan saling menghormati. Berarti bangsa jin itu sama seperti bangsa manusia, mengetahui tata krama dengan yang menghormati yang muda, menghormati yang tua gitu ya. Dan sebaliknya yang tua juga menghormati yang muda. Jadi intinya sebenarnya Mbak Andok ini dengan Badarawuhi ini atau yang disebut dengan garasi ini sebenarnya tidak ada pertentangan ya? Iya. Oke, terima kasih. Ya, Ada pesan untuk bangsa manusia? kata-kata saya yang tadi Yang terakhir. cermatin saja Iya. supaya manusia tahu. Oke Mbak Dok, terima kasih atas penjelasannya tentang desa penari. Anda bisa pulang dengan sendiri? Gerasi Panggil Nyai. sudah pulang. Ya buat sahabat NA, jadi penjelasan sesungguhnya, cerita yang sesungguhnya yang sebenarnya dari pengakuan gaib Mbah Dok ataupun Ger Asih yang biasa disebut Badarawuhi itu seperti yang tadi dijelaskannya langsung ya di videonya. Jadi kalau nanti nonton video ini jangan setengah-setengah, ditonton sampai full biar tahu videonya sampai akhir, ceritanya kayak bagaimana. Jadi sebenarnya Mbah Dok sama sosok Badarawuhi ini tidak ada perselisihan atau pertentangan sebenarnya. Itu hanyalah cerita dari simpang siur sebenarnya ya. Jadi jangan lupa pokoknya ditonton videonya sampai kelar biar tahu sebenarnya ceritanya seperti apa. Buat teman-teman semua jangan lupa ya di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Komentar-komentar teman-teman semua itu sangat berfungsi, sangat bermanfaat buat kami semua agar kita bisa membangun video seperti apa dan cerita seperti apa yang harus kita angkat selanjutnya. Kasih masukan agar kita semangat dan kita bisa berinovasi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Salam sehat dari kami, sahabat Nur Alif. Iya. Oh ya, buat teman saya ada yang sampaikan ke sahabat NA nggak? Dan balik lagi yaitu atas penuturan tadi juga kita balik lagi masing-masing pribadi kita itu percaya atau enggak gitu. Itu urusan pribadi kita masing-masing. Cuman kalau berdasarkan tadi penuturan mediator ya seperti tadi ceritanya gitu. Kan dari simpang siur ini kan banyak cerita-cerita kan. Dan itu menurut versi kita yang tadi kita tarik gitu. Jadi itu aja sih cukup. Oke, jadi buat malam ini cukup ya. Terima kasih ya buat sahabat-sahabat NA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.